Bismillahirrahmanirrahim. Niki masih lanjut bab peradilan nggih. Kemarin sudah disampaikan bahwa hakim itu tidak boleh menerima hadiah berupa apapun di wilayah kerjanya atau walaupun di luar wilayah kerja, tetapi kalau berdampak pada keputusan yang tidak adil. Wala yajuzu ayaqbalal hadiyata min ahli amalihi. Jadi tidak boleh menerima hadiah dari orang yang berperkara atau orang lain yang tidak berperkara pun tidak boleh kalau mempengaruhi keputusan hakim. Nah, ini hati-hati. Bahkan ini kalau sampai ini kalau singgung orang yang tidak berperkara atau orang sama sekali nggak ada sangkut pautnya perkara pun tidak boleh kalau jumlah nominalnya melebihi angka kewajaran. Niku ngoten. Ini pun lo sampai ini apa meneh zaman sakniki nggih. Jadi tiba-tiba dapat hadiah di atas angka kewajaran. Maka itu patut diduga nggih. Apa meneh sakniki enten namine pencucian uang. Iki money laundry. Saniki enek duit dicuci, dirinso. Ya Allah, iki zaman akhir ngeten iki. Makane negara ini dhewe ruwet, bangkrut, baris bayasan iku nggih ngeten-ngeten iki. Naudzubillah min dzalik, ora apa wong liya awake dhewe niku ngoten. Kemudian bahkan niki Syekh Mustahwan niki nambah lagi kemarin menghadiri resepsi, walimah, undangan makan dan lain sebagainya dari orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang mau diputus atau yang mau disidangkan, tidak ada sama sekali kaitannya. Itu juga tidak boleh jika karena kesibukannya mendatangi acara demi acara itu mengganggu tugas-tugas kehakiman. Lho ngoten apa sampai ngoten gak oleh. Nggih. Makane nak dadi hakim siap-siap ae. Pun wingi pun disampaini malih nggih kula baleni. Wa yastanibu al-qadha fi asyrati mawadhi'a, wingi kula baleni hakim itu harus menjauhi memutuskan perkara dalam 10 kondisi. Wingi pun sebagian sudah dibahas. Yang pertama adalah ketika marah. Ini pun juga kemarin sudah saya sampaikan, termasuk kita ini hakim di rumah kita sendiri. Aja gampang-gampang mutusne perkara dikala sedang marah. Mulane hati-hati nggih. Nak ngamuk dimpet. Ngamuk kok dimpet nggih. Perintah Gusti Allah ngoten, wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayate ngoten. Ngamuk niku diken ngempet. Mulane wong sing paling kuat sekti niku mboten kok
sing di bedil misil ditembak langkak-langkak mboten niku. Wong sing kuat niku wong sing iso ngempet ngamuk niku wong sing kuat. Niki makanya kalau sudah marah reda baru kita ini memutuskan perkara. Mulane hati-hati nggih di rumah ya. Jangan sampai kita ini ketika marah wingi pun kula sampai nih begitu gondok karo bojone ngamuk cerai kon lah ngesoro kan golekane angel masih kaya ngoten niku angel Pak golekane lu angel ya takok lah orang mau angel ragate larang ini aduh ya kok Medan tekan Surabaya Palembang ya Palembang tekan Surabaya aduh nyebrang laut pisan masyaallah mulane niku di openi sing apik masyaallah nggih disyukuri ngoten pun. Ini yang pertama adalah menghindari memutuskan perkara ketika sedang marah. Yang kedua adalah menghindari memutuskan perkara ketika sedang lapar. Maka ini penting nggih. Makane nek luwe sedang mangan. Makane niki sing ngarepe kok luwe daripada ngamuk ya dadi pangan. Boten sungkan-sungkan nggih. Wal atosi yang ketiga dalam kondisi haus. Ya. Kondisi marah, lapar, haus. Dan yang keempat kemarin sudah sampaikan adalah ketika lagi sedang syahwatnya tinggi. Ya ini mulane hati-hati niki. Wong lanang niku niki Pak. Ngamuk ini biasane niku jatahe kurang niku ngoten. Wong wedok ya jarene. Oh iya. Iya niku ngoten. Kondisi psikologis. Masyaallah niki makane yang ke 2, 3, 4 nggih, yang kelima nggih dalam keadaan syahwat yang tinggi. Tadi 10. Kemudian yang keenam wal huzni dalam keadaan sedih. Yang kelima. Yang pertama tadi adalah dalam keadaan marah, kedua dalam keadaan lapar, ketiga haus, keempat dalam keadaan syahwat yang menggelora. Menggelora. Yang kelima sedih yang sangat wal farohi dan bergembira yang berlebihan. Jadi sedih dan bergembira. Niku juga hati-hati nek wong wis sedih misal. Makane niki nyun sewu. Nek wong jadi hakim dituntut emosionalnya harus betul-betul bisa dikendalikan. Niku. Makanya hati-hati. Kita pun juga demikian, dilatih. Nak sedih ya aja nemen-nemen. Nak seneng ya aja nemen-nemen. Direm ngoten lho. Soalnya nopo Pak, ya nyun sewu. Wong niku nak sedih, pikiran sudah nggak bisa Pak, jernih itu nggak bisa. Makanya kalau memutuskan perkara karena sedih, jangan harap Pak keputusannya itu rasional. Keputusannya mesti emosional. Jadi Pak hal-hal sing ngeten iki kita harus memperhatikan. Demikian juga bergembira.
yang berlebih-lebihan, yang sangat gembira itu biasanya melupakan. Ya niki guyon Pak. Tapi tenanan niki. Nek ning Jepang riyen Pak. Nak ngerayu profesor niku nak pras profesore mendem, seneng ngono to, ngombe mendem. Ngoten niku dirayu, Prof. Aku mbok ndang lulus napa. Ngono jare. Ngono iki jarene ngoten. Oh iya, wong Jepang iki masih mendem. Nak anu napa niku bar waras ngoten konsisten, Pak. Apa yang dijanjikan itu dilakoni. Iku kehebatane wong mriko. Dalam posisi mendem niku sik setengah sadar ora iki nak janji karo mahasiswane iku konsisten. Mendeme mawon konsisten wong mriko. Tem mriki warase ora konsisten. Pun ajur tem mriki. Ya. Mulane mriko trike nak ngadepi profesor Jepang ngoten. Nah ada party ngoten. Mari ngoten dirayu profesor. Yes, nyun sewu. Niki nggih ngoten. Artinya apa? Ini kalau orang itu lagi dalam keadaan gembira yang amat sangat, itu psikologinya juga lemah pada posisi itu. Makanya ojo seneng sing banget, ya ojo sedih sing banget. Nah niki ngoten. Makanya dalam pepatah Arab nih, habibaka hauna asa ayyakuna baghiduka yauma. Wa baghiduka hauna asa ayyakuna habibaka yauma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja gitu. Karena bisa jadi yang kamu cintai nanti menjadi orang yang paling kamu benci. Demikianlah kamu bencilah seseorang itu sekedarnya aja. Bisa jadi yang kamu benci itu suatu ketika menjadi orang yang paling kamu cintai. Makanya benci itu ternyata benar-benar cinta kan. Singkatannya ngono jadi ini. Wah ini guys, makanya pun ojo seneng berlebihan. Kita tidak tahu Pak. Bahkan perintah di dalam Al-Quran itu fal yadhaku qalilan wa yabku katsira. Maka sedikitlah tertawa, banyaklah kamu menangis. Nah, teng Quran ngoten. Kita ini itu disuruh sedikit saja seneng nang donya niki. Akeh nangis, sedih, prihatin untuk memikirkan masa depan kita di akhirat, bukan menangis di dunia ini, bukan. Itu ngoten. Makanya Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, hindari memutuskan perkara ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit, hindari memutuskan perkara. Apa saja, ya. Posisi tidak sehat. Itu memang fisik itu sangat mempengaruhi psikologi ini. Makanya kesehatan fisik itu mempengaruhi psikologi. Demikian juga psikologi mempengaruhi kesehatan fisik. Makanya yang ketujuh, hindari pada saat sakit. Ya, artinya sakit yang mengganggu Pak, mengganggu stabilitas emosional. Dan nak loro panu ya, loro panu. Pilek ya. Bahkan yang kedelapan wa mudafa'atil ahbasain. Jadi menghindari memutuskan perkara ketika sedang menahan buang air kecil dan besar. Sampai sakmono Pak. Mulane pengadilan iki ngguri kudu cepaki toilet. Sadurunge anu ya nguyu sing lha niku Pak. Niku ngoten. Jadi pada saat itu emosional sangat terganggu ya.
Niki dalil rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqdiyanna hakamun bainas naini wa huwa ghadbanun la yaqda al-qadhi la yambaghi lil hakimi ay yaqda. Niki ngaten. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, janganlah kamu memutuskan hukum, memutuskan perkara antara dua orang wa huwa ghadbanun, sedangkan kamu dalam keadaan marah. Niki ngoten. Niki hadis ngoten. Jangan kita memutuskan perkara ketika sedang marah. Nah, niki di penjabarane tenggene Ibnu Majah niki penjabarane marah itu yaitu tadi meliputi apa namanya 8 perkara tadi termasuk marah, posisi emosional yang tidak stabil, maka itu yang apa namanya menyebabkan psikologinya tidak normal, nanti ketika memutuskan perkara menjadi bias atau tidak adil. Yang ke-8 tadi menahan buang air kecil dan besar. Yang ke-9 ketika ngantuk. Niki hati-hati nggih nek ngantuk. Niki jangankan kok memutuskan perkara. Nak ngantuk dalu salat bengi niku kok ngantuk turu mawon nggih, turu mawon. Soalnya nanti kita keliru. Kadang-kadang doa minta diberi rahmat tapi tambah doa minta bala. Lah niki hati-hati. Makane nak ngantuk bengi dikurane mawon. Niku ngoten. Kemudian yang ke-10 adalah ketika dingin dan panas yang sangat ya, ketika udara di luar itu terlalu sangat dingin atau terlalu sangat panas, maka nanti dihindari untuk membuat keputusan di saat-saat seperti itu. Pun itu hal-hal yang harus dihindari bagi hakim ketika memutuskan perkara. Demikian juga bagi kita hindari untuk memutuskan perkara-perkara yang ada di rumah kita, rumah tangga kita, kalau kondisi psikologis kita lagi tidak stabil. Napa niku ngamuk kalau anake bar ngamuk kali bojone bar ngamuk. Lah niki hati-hati ngeten iki nggih. Kadang-kadang ngoten dosen ngono ning kampus ora enek jawane mahasiswa disaweneni kabeh tibake bar diseneni bojone ning omah. Ya ngoten iki. Aja meneh kok ngoten Pak ngaji ngeten iki jare Ki Anwar Zaid ngono to. Ceramah menggelegar iku lak ning jaba. Nek ning omah ya nek ning jaba kaya bom, nek ning omah kaya mercon. Mercon lombok impling ya ngoten. Niku. Pun wala yas'alul mudda'a alaihi illa ba'da kamalid da'wati. Kemudian lagi larangan bagi hakim ini jangan meminta kepada terdakwa ya kecuali setelah dakwaannya itu selesai dibacakan. Niki. Jadi tidak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum dakwaannya dibacakan selesai. Niku ngoten. Iki termasuk tata cara di dalam pengadilan syariah pun seperti ini ya. Kalau di tempat kita di pengadilan umum biasanya kadang-kadang tengah-tengah dakwaan urung rampung interupsi.
Niku mboten. Niku asline mboten pareng. Hakim menginterupsi ketika dakwaan sedang dibacakan. Sampai dakwaan selesai baru ya hakim boleh memberikan tanggapan. Niku ngoten. Ini sama, Pak. Sama dengan kita. Kita ini walaupun bukan di pengadilan, di dalam forum apa saja, nggih. Niki awake dhewe iki aja sampai memotong pembicaraan orang lain. Rungokno sampai rampung dhisik, bar rampung lagi sampean ngomong. Lah sak jam gak rampung ya, Pak. Neng omah iki ya sak jam iki gak rampung ya. Nek diselo jarene, waduh, wassalam nak ngene iki. Mboten niki sebaiknya ngoten nggih. Jangan menyela pembicaraan orang lain. Niki etika berbicara begitu. Masya Allah. Kula nak ndelok niku jenengan tinggal di Pak mriki nggih saged. Jadi sidang parlemen di Jepang, Pak. Ada di apa NHK. Di TV-nya Jepang. Jenengan lihat sana. Sidang parlemen sana seperti itu, Pak. Jadi kalau satu ngomong tuh yang lainnya dengarkan semua. Begitu selesai baru iku ngoten, Pak. Disertai data yang lengkap, analisis yang akurat, itu begitu. Bicara dengan data. Nah ini sitok ngomong nek urung entek, urung disanggah. Niku teng mriko, Pak. Teng mriki. Nggih. Lho, ning kene lho kok iso kursi iso mabur iki kursi aku ya heran aku. Masyaallah. Lah iki repot ngian masyaallah. Rapat partai sing gak oleh kursi lho. Akhire kursi ini melayang doan. Waduh repot. Lah ngoten partainya tulisannya labelnya Islam. Lah tambah repot ngeten iki. Lah kok ngajari ngene piye ngoten. Ya Allah. Mulane Masya Allah niki etikanya berbicara. Sekali lagi jangan memotong pembicaraan orang lain. Niku di dalam surat Hujurat. Niku ngoten. La yaskhar qauman min qaumin asa ayakuna ila akhirih niku, Pak. Niku la tarfa'u aswatakum fawqa sawtil nabiy. Niku termasuk jangan kamu mengeraskan suara di atas suaranya para nabi. Ya, suaranya Nabi Muhammad. Fauqa sautin nabi. Nabi itu mufrad. Jadi maksud adalah ganti Nabi Muhammad. Jangan kamu mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Masya Allah. Wala tajharu ba'dhukum. Janganlah kamu mengeraskan di antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling mengolok-olok. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil temanmu dengan panggilan yang buruk. Itu bullying. Itu dilarang. Quran Allah menyampaikan seperti itu. Hadis yang ngono. Gak oleh ngomong, si pendek. Ngoten mboten angsa. Kita harus menghormati siapa saja. Gendut ya ora oleh ngomong gendut. Diceluk gendut tibake wonge kuru. Niku mboten bareng nggih. Lah ini tadi begitu, jadi hakim itu tidak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum dakwaannya dibacakan selesai. Niku ngoten. Wala yuhallifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Niki. Wala yas'alul mudda'a alaih illa ba'da kamalid da'wati
wala yukhallifu illa ba'da su'alil mudda'i. Demikian juga hakim tidak boleh menyuruh terdakwa bersumpah kecuali atas permintaan orang yang menggugat. Ini kalau dua orang berselisih, satu yang menggugat, satu tergugat, maka hakim itu tidak boleh menyuruh bersumpah kepada yang tergugat. Kenapa? Karena itu adalah haknya penggugat untuk meminta yang tergugat itu bersumpah. Itu haknya penggugat. Kalau penggugat minta supaya yang tergugat itu bersumpah, maka baru hakim membolehkan, mengizinkan, karena itu adalah haknya penggugat. Hakim tidak boleh memaksa kepada tergugat untuk bersumpah. Wala yulaqanu khosman hujjatan. Demikian juga hakim tidak boleh mendikte argumen, mendikte argumen kepada terdakwa. Niki hakimi pro karo terdakwa, nanti terdakwanya tambah didikte argumennya. Kamu buat argumen begini begitu dan sebagainya, atau menggiring. Wala yufhimuhu kalaman. Demikian juga kepada terdakwa mengarahkan pembicaraan, menggiring pembicaraan supaya dia memahami apa yang dimaui oleh hakim. Kon ini kula ben menang dan lain sebagainya, maka itu tidak diperkenankan. Wala yata'annatu bisyuhada'i, dan ini Pak yang berikutnya, hakim tidak boleh napa niki yata'annatu bisyuhada'i, mempersulit saksi. Saksi ketika bersaksi maka tidak boleh dipersulit. Dan ini hati-hati Pak, Masya Allah. Saksi di sini Pak, saksi ini juga harus nanti di belakang setelah ini ada syarat-syaratnya saksi. Nah ini Pak. Masya Allah. Niku kita hakim tidak boleh mempersulit saksi. Aila yasuku alaihim niki bil qauli wa nahwihi ka ayyahza'u bihim wa yu'ariduhum fi aqwalihim. Contohnya adalah mengintimidasi kepada saksi supaya berkata demikian, tidak boleh. Jadi kalau statusnya ini sebagai saksi, maka saksi harus dilindungi, tidak boleh diintimidasi saksi. Niku Masya Allah. Nggih, nek mriki nggih ngoten nggih. Nggih. Nggih, nak saksine iki wong duwe duit. Tapi nak saksine wong gak duwe duit, waduh wis Masya Allah. Makanya saksi harus sampai enek lembaga perlindungan saksi, sampai krono mergo seringkali saksi itu diintimidasi. Ini kalau hukum di dunia seperti itu Pak. Makanya saksi harus dilindungi dan jangan mempersulit kepada saksi, mepet saksi supaya bersaksi seperti yang dia arahkan, tidak boleh. Kemudian wala yaqbalu syahadata illa mimman tsabbata adalatuhu, maka persaksian itu tidak diterima kecuali dari orang yang jelas adilnya.
Niki Pak. Nanti di belakang Pak ada syarat saksi. Keadilan saksi itu seperti apa? Tidak semua saksi bisa diterima. Hati-hati Pak, anak ini hukum Islam. Di hukum kita juga begitu. Tapi nanti syaratnya ada yang kurang kalau di hukum negeri ya, hukum Indonesia ya. Nanti di belakang akan ada bab tentang syarat-syaratnya saksi. Yang jelas saksi harus sehat akalnya. Nah, akal gak sehat tidak sah, itu bukan adil, bukan saksi yang adil. Nanti di belakang. Jadi kalau jelas adilnya baru boleh. Nah ini kita di saksi tadi tidak hanya urusan saksi di pengadilan Pak. Saksi apa saja. Utang piutang itu harusnya pakai saksi. Kecuali kalau memang ridho di antara satu dengan yang lain. Tapi yang paling bagus utang piutang itu dengan melibatkan saksi, saksinya yang adil. Niki dengene Al-Baqarah 282 la yudharra katibun wala syahidun wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Janganlah kamu menyakiti orang yang menulis hutang, mengintimidasi kepada orang yang menulis hutang, wala syahidun, demikian juga janganlah kamu menyakiti orang yang bersaksi ketika membuat akad utang piutang. Fa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Apabila kamu melakukannya, maka sesungguhnya kamu jatuh pada perbuatan fasik atau perbuatan dosa. Makanya hati-hati nggih. Urusan utang piutang mawon, saene ketika hutang itu harus ada akadnya, ada saksinya, ono sing nulis. Kecuali nek sing membuat perjanjian bisa nulis, nggak perlu harus ada penulis. Tapi kalau nggak bisa nulis, maka sebaiknya memanggil orang untuk menulis. Niku ngoten. Nah, kita pun juga tidak boleh menyakiti kepada penulis maupun saksinya. Nggih, niku ngoten. Wala yaqbalu syahadatun aduwin ala aduwihi, demikian juga tidak diterima persaksian musuh atas musuhnya. Ini Pak, kalau orang bermusuhan sing dadi saksi kok kubu musuhe, maka tidak boleh. Saksi harus orang yang netral. Dan ini Pak, makanya perlu orang yang bersaksi itu orang yang netral dan dia jelas adilnya. Wala syahadata walidin liwaladihi, niki demikian juga tidak diterima persaksiannya orang tua kepada anaknya. Tidak oleh orang tua sebagai saksi terhadap anaknya. Wala waladin liwalidihi, demikian juga anak kepada orang tua, maka persaksian ini ditolak. Ini kasus ketika Sayyidina Ali menggugat di pengadilan atas baju sengketa baju besi dengan orang Yahudi. Maka ditanya oleh hakim, saksinya siapa? Saksinya anak saya. Saksi anak itu tidak diterima. Padahal itu Amirul Mukminin, presidene Pak, gugat ning pengadilan, sing digugat wong Yahudi. Presidene dikalahkan di pengadilan gara-gara saksinya tidak memenuhi kualifikasi. Soalnya sing dadi saksi anake dhewe. Nah niki Pak. Nah saniki ana saksi dibayar. Dikon ngaku ngene ngoten. Jamane kok saksi terdakwae ya dibayar, soalnya terdakwae digawe sing dadi terdakwa. Pelakune aman.
lakune amal. Makanya besok niku pengadilan teng akhirat Pak. Gusti Allah sing yang mutusi itu. Berikutnya la yuqbalu kitabu qadin ila qadin akhrar fil ahkami illa ba'da syahadatin syahidaini bima fihi. Tidak boleh hakim bersurat kepada hakim yang lainnya atas satu perkara. Antar hakim juga tidak boleh mempengaruhi keputusan hakim yang lain. Makanya ketika menulis surat hakim kepada hakim yang lain itu tidak boleh kecuali harus ada 2 orang saksi. Jadi hakim ketika bersurat kepada sesama koleganya hakim itu harus ada saksinya. Apa isi surat itu? Mempengaruhi keputusan enggak, mengintimidasi enggak, dan seterusnya harus disaksikan oleh 2 orang saksi terhadap apa yang ditulis oleh hakim itu. Jadi itu ngoten Pak. Makanya Masya Allah ngeten iki jane cara peradilan sing bagus. Aturannya pun gamblang jelas. Lakone niku sing masyaallah ning dindi ngoten Pak. Nggih, aturan niku iso digawe tapi untuk melakukannya itulah yang luar biasa. Makanya Pak monggo niki dilatih awak dhewe niku. Kuncinya nopo jujur Pak. Jujur. Masyaallah. Niki yang berat. Makanya harus dilatih terus. Nggih matur nuwun. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga diri kita ini diberi oleh Allah sifat jujur, sifat amanah, ya. Sifat jujur, sifat amanah. Maka naon kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.